siang dokter dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan melakukan pemeriksaan neurologis kepada anak. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya akan melakukan anamnesis singkat dan inform consent kepada ibunya. Apakah ibunya menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan ini atau tidak? Selamat siang Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Muda April. Di sini saya dan teman-teman akan melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu, pemeriksaan neurologis. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya. Selamat siang Ade. Ade nama siapa? Queen. Ya, jadi dari saya tanya namanya, kita sudah bisa menilai bahwa anak ini dalam keadaan sadar. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda rangsang meninggal yang terdiri dari kaku kuduk, Kerning sign, kemudian Brusinski 1 sampai 4. Yang pertama adalah kaku kuduk, pasien dalam posisi berbaring. Sebelum dilakukan pemeriksaan kaku kuduk, pastikan dulu bahwa tidak ada kelainan pada leher pasien. Jadi kita pastikan merotasikan ke kiri dan ke kanan, ya, tidak ada gangguan, tidak ada kekakuan. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan kaku kuduk bersamaan dengan Brusinski 1. Jadi kita pastikan dulu bahwa kakinya tidak mengalami gangguan dengan cara Queen bisa angkat kaki, Queen bisa angkat kaki, oke. Iya, jadi tidak ada gangguan ya. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Tangan kiri di bagian bawah kepala pasien. Selanjutnya tangan kanan di dada pasien. Dan kita melakukan fleksi leher sampai ke sternum. Bila ada tahanan berarti kaku kuduk positif. Dan juga lihat ekspresi wajah dari pasien. Bila terasa nyeri atau meringis berarti kaku kuduknya positif. Kemudian selama melakukan fleksi sampai ke sternum seperti ini, lihat juga kaki pasien. Apabila fleksi seperti ini, ya, berarti Brusinski 1-nya positif. Tapi ini tidak ya, jadi negatif. Selanjutnya pemeriksaan Kerning sign. Pemeriksaan Kerning sign bisa dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Brusinski 2. Pemeriksaan Kerning sign dilakukan dengan cara memfleksikan panggul 90 derajat seperti ini. Memfleksikan panggul 90 derajat. Kemudian secara perlahan-lahan mengekstensikan lutut 135 derajat. Bila ada tahanan sebelum mencapai 135 derajat, berarti Kerning sign-nya positif, tetapi ini tidak ada tahanan. Kemudian kita lihat kaki kontralateral dari pasien. Apabila mengalami fleksi, berarti Brusinski 2-nya positif seperti ini. Ya. Berarti Brusinski 2-nya positif, tapi tidak jadi Brusinski 2-nya negatif, Kerning sign-nya juga negatif. Selanjutnya pemeriksaan Brusinski 3 dengan cara kita menekan bagian infraorbital dari dari wajah pasien, lebih tepatnya pada osigomatikum seperti ini, ya. Selama ditekan, bila positif maka akan terjadi fleksi pada tangan pasien seperti ini. Jadi akan terjadi fleksi seperti ini, ya. Misalnya tangan pasien lurus, kemudian ditekan pada osigomatikum. Positif bila tangan pasien akan fleksi seperti ini. Kalau misalnya tangan pasien fleksi seperti ini, hanya seperti ini, berarti bukan merupakan suatu tanda Brusinski 3-nya positif.
Selanjutnya adalah pemeriksaan Brusinski 3 dengan cara menekan simfisis pubis dari pasien seperti ini dan lihat apakah terjadi fleksi pada kedua lutut atau tidak. Seperti ini. Ini tidak terjadi fleksi. Positif bila terjadi fleksi pada kedua lutut. Itu merupakan pemeriksaan dari tanda rangsang meninggal dari kaku kuduk, Kerning sign, Brusinski 1 sampai 4. Kita akan lakukan pemeriksaan refleks tendon. Jadi akan diperiksa sini 4 refleks tendon. Yang pertama itu refleks bicep, yang kedua tricep, kemudian yang ketiga refleks Achilles, dan yang keempat itu refleks patella. Yang pertama itu adalah refleks patella. Jadi kaki pasiennya bisa menggantung. Ya. Queen, permisi Queen. Kemudian di bagian tendonnya itu dengan menggunakan paru refleks kita ketuk. Oke, teman-teman bisa lihat refleks patellanya positif. Kemudian oke, kiri dan kanannya positif. Kemudian selanjutnya kita lakukan refleks Achilles. Bagian sebelahnya lagi. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks tricep. Kakak Queen, permisi. Oke, refleks bicepnya positif. Kemudian selanjutnya yang sama kita lakukan refleks tricep. Teman-teman bisa lihat bicep dan tricepnya positif. Kemudian untuk ekstremitas yang sebelahnya lagi, Kakak Queen, permisi Kakak Queen. Oke. Oke. Jadi untuk refleks tendonnya itu semuanya positif. Jadi untuk Queen masih dalam batas normal. Terima kasih. Kita akan lakukan pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama adalah refleks Babinski. Jadi kita akan gosok di bagian pelantar kaki dari di bagian lateral dari posterior ke arah anterior dengan menggunakan paru refleks. Oke, jadi kalau Babinski positif itu ibu jari kaki disertai jari-jari yang lain itu akan ekstensi. Kita akan lakukan pemeriksaan refleks patologis yang kedua yaitu refleks Chadox. Jadi kita akan gores dengan menggunakan palu refleks dari bagian dorsal kaki dari arah lateral. Jadi kalau Chadox positif berarti ibu jari kaki disertai jari-jari yang lain itu ekstensi. Refleks patologis yang ketiga itu refleks Oppenheim. Jadi kita akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah digores di bagian tulang tibia dari atas ke bawah. Jadi refleks Oppenheim ini positif ketika ibu jari kaki disertai jari-jari yang lain itu ekstensi. Kita akan lakukan pemeriksaan refleks patologis yang berikutnya yaitu refleks Schaefer. Jadi di mana tendon Achillesnya itu kita tekan. Jika refleks Achillesnya positif berarti ibu jari kaki disertai jari-jari kaki yang lainnya itu akan ekstensi.
Ya, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan refleks patologis yang berikutnya, yaitu refleks Gordon. Jadi di musculus gastrocnemiusnya kita tekan. Kemudian kalau positif berarti ibu jari kaki disertai jari-jari kaki yang lain itu ekstensi. Akan lakukan pemeriksaan refleks patologis yang berikutnya, yaitu Hoffmann-Trauner. Jadi pada jari kedua ya, ini kita akan tekan ke bawah Hoffmann, kemudian Trauner ke atas, ya, Hoffmann Trauner. Jadi Hoffmann Trauner ini positif jika jari pertama dan jari ketiganya itu fleksi. Pemeriksaan nervus pertama yaitu nervus olfactorius. Ade, bisa Ade menutup mata? Ya, kemudian salah satu tangannya memencet hidung sebelahnya, tangan kanannya, ya, memencet. Ya, Ade, kakak akan memberikan ini bau apa deh? Kopi. Oke, tutup matanya lagi, pencet hidung sebelahnya lagi, yang sebelahnya lagi. Ya, ini bau apa? Kopi. Oke, pemeriksaan nervus satunya sudah selesai. Kita di sini akan melanjutkan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan nervus 2, yaitu nervus opticus. Nervus opticus ini yang akan kita lakukan yaitu di mana untuk anaknya itu mengikuti ekspresi wajah dari pemeriksa dan untuk refleks dari kedipnya. Oke, untuk Ade bisa ikut mimiknya mukanya kakak. Oke, kita mulai ya. Jadi ikut. Ya, pintar. Kemudian kakak begini kak. Oke, bisa dilihat bahwa untuk refleks kedipnya sama dari mimiknya, berarti dikatakan masih normal. Oke, pemeriksaan selanjutnya ini kita akan lakukan pemeriksaan 3, 4, dan 6. Dimana pemeriksaan nervus 3 ini adalah nervus oculomotorius, kemudian 4 ini trochlearis, dan 6 ini adalah abdusen. Di sini kita akan menguji untuk pemeriksaan gerakan bola mata, akomodasi, sama refleks cahaya. Oke, yang pertama kita akan lakukan itu pergerakan dari bola mata. Adik bisa ikuti kakak tangan di jari ini, kemanapun arahnya adik ikuti ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya, turun, ya, samping, turun lagi. Oke, naik. Iya. Bisa dilihat bahwa pergerakan matanya, bola matanya normal. Yang kedua itu kita akan lakukan pemeriksaan akomodasi. Pemeriksaan akomodasi ini saya akan meletakkan salah satu benda dan kita lihat, perhatikan dari matanya sendiri ya. Oke, untuk akomodasinya. Ya, bisa dilihat bahwa untuk uji akomodasinya itu normal. Kemudian kita akan lihat untuk refleks cahayanya. Untuk refleks cahayanya untuk kita lihat dari matanya, dari pupilnya bisa dilihat untuk reaksi pupilnya. Ya, bisa dilihat untuk refleks cahayanya ini masih normal. Oke. Kemudian di sini kita akan mengetes apakah dia ada melihat untuk uji diplopia, apakah dia ada melihat dua bayangan atau tidak. Ya, ada ini berapa? 1. Ya. Oke, pemeriksaan uji diplopianya juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya itu adalah nervus 5, yaitu nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini di sini kita menguji yaitu yang pertama dari sensasinya sendiri, kemudian yang kedua dari menelan mengunyahnya sendiri, sama yang ketiga itu untuk refleks dari korneanya sendiri. Oke, yang pertama kita akan meminta adiknya itu untuk menutup mata. Saya untuk menutup mata. Apakah ini adik rasa atau tidak? Nah, ini rasa, tutup mata lagi. Ini rasa atau tidak? Rasa. Ini rasa atau tidak? Ini rasa atau tidak? Ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu kita akan memeriksa pemeriksaan refleks kornea. Oke, adik bisa lihat ke samping sini. Buka matanya aja, saya lihat ke samping. Gitu. Lihat di sini. Adik lihat ke kakak. Matanya aja. Kemudian kita cek.
Nah, bisa dilihat refleks korneanya juga baik. Kemudian kita akan menguji yang ketiga, itu adalah uji untuk dari refleks mengunyahnya. Adik mengunyah? Iya. Iya. Oke, untuk refleks mengunyahnya sendiri di sini seharusnya menggunakan peluang refleks, tetapi kita tidak menggunakannya, dan bisa dilihat bahwa ujinya semuanya masih dalam normal. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan nervus 7, yaitu nervus facialis. Pemeriksaan di sini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan itu yang pertama yaitu bersiul, tersenyum, dan untuk refleks dari rasanya. Oke, yang pertama kita akan untuk adiknya. Adik bisa ikut mimiknya kakak. Oke, yang pertama coba tersenyum. Oke, kemudian bersiul begini. Oke, kemudian coba ada menutup mata, membuka mata. Iya, sudah. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan untuk uji untuk rasa. Di sini ada menutup mata, menjulurkan lidah sayang. Iya. Ini rasa apa? Manis. Iya. Sudah, setelah itu untuk pemeriksaannya ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan pemeriksaan yang berikutnya. Kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 8, itu adalah nervus akustikus. Nervus ini dia untuk melihat untuk nervus untuk pendengaran dengan keseimbangan. Tapi untuk nervus keseimbangannya tidak kami lakukan karena biasanya itu langsung di spesialis THT-nya. Jadi kita langsung saja melakukan pemeriksaan, itu pemeriksaan pendengaran. Oke, adik ini bisa nutup telinga sebelahnya? Iya, nanti kalau kakak membisikkan sesuatu, adik menjawab sesuai yang kakak bisikan ya. Oke, satu duduk, 1, 2, ya, 1, 2, 3, cantik. Oke, untuk pendengarannya sendiri untuk nervus 8 masih dalam batas normal. Kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus glossopharyngeus. Pemeriksaan nervus glossopharyngeus ini di sini untuk menunjukkan untuk melihat kelainan yang timbul seperti hilangnya refleks menelan atau refleks muntah, adanya disfagia, hilangnya sensoris pengecapan, deviasi uvula, dan hilangnya sensorik pada bagian faring maupun bagian tonsil dan tenggorok bagian lainnya. Tetapi di sini kami tidak lakukan untuk ke anaknya. Kemudian kita akan langsung menuju ke nervus berikutnya. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 10 yaitu nervus vagus. Di sini pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan motorik di mana bisa kita lihat seperti apakah dia afoni, suaranya menghela atau tidak, kemudian disponi, disfagia, kemudian spasme pada esofagus atau tidak, atau kita juga bisa melihat adanya paralisis dari palatum mole. Tetapi di sini yang bisa kita lakukan itu untuk pemeriksaan apakah dia mengeluarkan suara atau tidak seperti afoni atau disfoni, apakah suaranya ada serak atau tidak. Oke, Ade bisa bilang cantik. Coba bilang Cantik. oke, saya bilang Saya pintar. pintar. Oke, bisa dilihat di sini bahwa untuk pemeriksaannya ini suaranya masih ada, jadi dia masih dalam batas normal. Yang kita melakukan pemeriksaan yang berikutnya itu nervus 11, yaitu nervusnya itu adalah nervus accessorius. Di sini kita akan menilai untuk nervusnya untuk mengangkat bahu sama dari kekuatan otot dari leher sendiri, yaitu musculus sternocleidomastoideus. Oke, di sini melakukan pemeriksaan. Ade bisa lihat kakak. Oke, yang pertama Ade bisa mengangkat bahu. Ya, pintar. Angkat lagi. Iya, pintar. Kemudian lehernya balik sampai. Iya. Sebelah lagi. Iya. Oke, bisa dilihat bahwa pemeriksaan dari nervus 11 itu dalam batas normal. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus ke-12 yaitu nervus hipoglossus. Di sini tujuannya untuk menilai kekuatan dari lidahnya. Oke, adik bisa bikin lujur ke lidahnya keluar, kemudian ke samping, ambil lagi. Oke, bentar. Oke, untuk pemeriksaan untuk kekuatan lidahnya bisa dilihat masih dalam normal. Jadi pemeriksaan nervusnya sudah selesai.
Ya, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan motorik. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, baiknya itu kita amati pasiennya itu dari mulai berdiri, jalannya, larinya. Pada waktu bermain itu pasien disuruh mengangkat bola dan kita melakukan pengamatan terhadap perilakunya dan melakukan kesimpulan terhadap motoriknya. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Untuk penilaiannya itu derajat kekuatan otot itu kita ada menggunakan nilai dari 100% sampai 0%. Ada yang menggunakan huruf huruf yaitu N normal, G atau good, F fair, dan P poor, T trace, dan O itu zero. Kemudian ada yang menggunakan angka 5 sampai 0, itu yang 5 itu normal, 4 itu dapat menggerakkan sendi yang aktif untuk menahan berat dan melawan tahanan secara simultan. Kemudian yang ketiga itu dapat menggerakkan anggota gerak untuk menahan berat, tetapi tidak dapat menggerakkan anggota badan untuk melawan tahanan pemeriksa. Yang kedua itu dapat menggerakkan anggota gerak, tetapi tidak kuat menahan berat dan tidak dapat melawan tahanan pemeriksa. Dan yang pertama itu terlihat atau teraba ada getaran kontraksi otot, tetapi tidak ada gerakan anggota gerak sama sekali. Sedangkan 0 itu paralisis, berarti tidak ada kontraksi otot sama sekali. Kemudian untuk pemeriksaan kekuatan otot biasanya yang dilakukan pada anak itu pada anggota gerak. Misalnya pasien itu disuruh untuk mengangkat bahunya sambil ditekan. Ada yang bisa angkat bahunya? Nah, kemudian diberi tahanan. Angkat bahunya, ya. Nah, di sini kita nilai kekuatan ototnya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara berjabat tangan. Untuk berjabat tangannya ada disuruh melakukan jabat tangan, tapi tangannya dalam posisi pronasi, dan untuk pemeriksa dalam posisi supinasi. Ada mari kata dua berjabat tangan dulu. Tapi tangannya gini, ya, gini. Ada tangannya gini, ya. Kemudian kita pemeriksa berjabat tangan dan memberikan tahanan, dan ada disuruh untuk memberikan tahanan kepada tahanan pemeriksa. Ya, oke. Nah, pakai tangan satu saja. Oke, pintar. Jadi untuk biasa pada anak-anak itu hanya 2 pemeriksaan itu saja.